wabarakatuh. Pimpinan dan teman-teman anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Banten yang saya banggakan, alhamdulillah dalam kesempatan ini saya ikut bergabung dalam rapat koordinasi terkait dengan program-program baik yang lalu maupun yang sedang dan juga yang akan datang. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian secara menyeluruh terlebih dahulu bahwa saya men-tracking terkait dengan apa yang kita sampaikan pada saat-saat rakor sebelumnya, di mana saat rakor dulu kebetulan pas Banten dilanda musibah bencana banjir baik di Kota Serang maupun Pandeglang dan Lembang. Pada saat itu saya meminta partisipasinya untuk atas nama komisi dari Dinas Mitra Kerja Komisi 2, tapi alhamdulillah tidak ada. Yang saya maksudkan disampaikan di sini khawatir ternyata ada tapi tidak sampai. Ini saya katakan tidak ada. Jadi tidak ada atas nama Komisi 2 berpartisipasi melakukan bakti sosial kepada korban banjir atas partisipasi dari dinas-dinas mitra kerja Komisi 2. Tidak ada. Betul. Pertama. Kedua, saya mohon kepada Biro Ekonomi, di mana di sini ada diantaranya penyediaan barang cetakan dan pengadaan. Ini hal yang sepele, tapi juga ini merupakan anggaran. Tolong Pak Abang, nanti jangan seperti ini, nggak bisa kita pelajari. Di sini nggak kita baca ini, karena apa? Nggak sempet. Paling nanti sepulangnya kita baca apa yang harus kita evaluasi. Nah, mohon nanti berwarna lah. Ini juga apa namanya sekaligus ini dari Perindustrian dan Perdagangan juga sama Pak, mohon kiranya untuk berwarna seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, biar kita enak bacanya. Betul pimpinan. Jadi asli cuma 16 jilid kok, cuma 16 jilid setiap rakor, tidak setiap bulan. Dan ini jangan dianggap main-main, kita pelajari Pak. Karena apa? Ada penyalahgunaan di sini, kami menyetujui, ya mohon maaf. Bapak yang makan nangkanya, kami kena getahnya gitu loh. Makanya ayo kita saling hargai. Ketiga, saya lebih menegaskan kepada Ketapang. Setiap rakor selalu terdengar bahwa stok pangan itu seperti itu. Nah, kali ini tanpa membaca buku, hanya mendengar pemaparan Ibu tadi saja, untuk melakukan pengadaan stok cadangan pangan itu seperti apa. Karena banyak petani-petani yang punya penggilingan padi dan biasa bisnis dalam beras itu bertanya, coba Pak, kami ingin memasukkan beras tersebut, apakah ke Bulog, apakah kemana? Nah, kebetulan pada kesempatan ini coba seperti apa sistem melakukan pengadaan stok pangan dan bagaimana cara penyalurannya. Karena sampai hari ini ya alhamdulillah, mungkin teman-teman yang lain pernah, tapi saya belum pernah menyaksikan langsung penyaluran terkait dengan pangan atau dari Dinas Ketahanan Pangan. Cukup segitu Bu. Lalu Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Nanti lebih detailnya akan saya tanyakan bahwa di daerah Provinsi Banten masih ada salah satu pabrik mungkin tanpa izin yang konon katanya masih memproduksi minuman yang beralkohol. Ini memproduksi, bukan menjual. Bukan menjual di lokal, artinya bukan toko gitu, tapi memproduksi. Tadi saya bilang saya koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kayaknya di Banten tidak ada loh izin pabrik membuat minuman yang beralkohol. Tapi kalau tanpa izin mungkin banyak. Nah, kalau toh memang ada umpamanya tanpa izin, tapi boleh ada yang diizinkan, tapi boleh dijual asal jangan di Provinsi Banten atau dan bagaimana nanti mohon dijelaskan. Kedua, ini perindustrian dan perdagangan sangat luas maknanya. Berbagai macam industri, baik peningkatan, pengembangan atau mempertahankan industri yang ada, ini sangat ada alurnya terkait dengan katakanlah penanggulangan atau pengentasan pengangguran. Bagaimana nih target dari Dinas Perindustrian yang notabene ada alurnya kepada proses ketenaga kerjaan, sementara ini banyak yang teriak terkait dengan ya ada PHK, ada
batasan-batasan upah yang masih diperjuangkan oleh buruh, sehingga hampir setiap bulan ada saja demo. Nah ini coba mohon ada terobosan dari Dinas Perindustrian untuk melakukan konsolidasi lah atau pendekatan kepada pelaku-pelaku industri besar, bagaimana agar mereka jangan semena-mena. Karena apa? Mohon maaf, pendatang semakin berani sekarang, seperti yang kita lihat di video-video, mencaci maki pribumi yang luar biasa. Makanya dengan moto akhlakul karimah, sebaiknya yang punya kewenangan dan misi untuk kesana kita persuasif agar tidak terjadi di Provinsi Banten. Ketiga, untuk Dinas Perindustrian sangat banyak program, dan saya rasa bagi saya khususnya, selama ini saya belum pernah menjadi narasumber di salah satu dinas yang Bapak Ibu pimpin. Tapi program begitu banyak. Sekaligus saya datang di Dinas Perindustrian dan Perdagangan hanya sebagai katakanlah peserta. Dan yang tidak habis saya pikir, tapi tidak mau saya bertanya-tanya di luar, dan saya tanyakan di sini. Saya diamplopin 500.000. Nah ini apakah amplop peserta, amplop narasumber, atau amplop apa ini? Nah, hal apa? Jadi sistem apa namanya pembukuannya seperti apa gitu loh. Padahal saya lebih baik tidak dikasih daripada peserta bukan, narasumber bukan. Tapi karena saya juga beretika, ya saya ambil. Lalu baru kali ini tidak pernah saya sampaikan ke teman-teman, tidak pernah saya sampaikan ke lain-lain. Kenapa? Menjaga juga. Nah, ini saya sampaikan di sini, Bapak Ibu sekalian, kalau toh mengundang pimpinan atau anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Banten sebagai mitra kerja Bapak Ibu sekalian, jangan terasumsi harus ngamplopin. Nah, jangan terasumsi harus ngamplopin. Lebih baik tidak dikasih ketimbang memenuhi regulasi tidak, gitu kan? Akhirnya kan pelanggaran di situ nanti terjadi. Makanya kalau mencegah bahasa Sundanya 500.000 itu harus dilaporkan ke KPK. Nah ini persoalannya. Saya bertanya-tanya, ini maksudnya kemana? Nah, mohon kiranya sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya yakin pimpinan dan anggota Komisi 2 tidak selalu berpikir uang, tapi berpikir bagaimana rakyat kita sejahtera, program kita jalan tanpa ada masalah. Sepakat. Maka bangun koordinasi yang baik di antara kita. Nah, kalau kita menyusun rencana kegiatan harus menghadirkan narasumber dari luar, kami sebagai peserta nggak jadi masalah. Siap kami jadi peserta. Itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semata-mata demi kebaikan kita bersama dan manfaatnya untuk rakyat Banten, juga kemajuan daerah Provinsi Banten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.